Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sistem Informasi Manajemen, Prodi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang infrastruktur teknologi informasi, komputasi, dan telekomunikasi. Anggota dari kelompok kami antara lain Afifah Isnaini Cahyani Putri, Al-Fauziah Nur, Al-Maida Sofiani, Iva Inayatus Ada, dan Laili Rohmatin. Pembahasan yang pertama yaitu infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi adalah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI terdiri atas kumpulan perangkat dan aplikasi perantai lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan secara keseluruhan. Jadi, infrastruktur TI mendukung bisnis perusahaan dan strategi dalam sistem informasinya. Selanjutnya yaitu 7 komponen infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, platform perangkat keras komputer. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen dan penyimpanan data. Kemudian yang keempat yaitu platform jaringan atau telekomunikasi. Yang kelima, platform internet. Yang keenam, layanan dan konsultasi integrasi sistem. Dan yang terakhir, platform sistem operasi. Selanjutnya yaitu jenis infrastruktur teknologi informasi. 1. Infrastruktur IT yang dinamis, di mana kerangka kerja yang dapat secara otomatis menyediakan dan menyesuaikan diri karena tuntutan pekerjaan yang berubah. 2. Infrastruktur IT untuk misi kritis, kerangka kerja di mana aset sangat penting agar operasi lanjutan mereka diperlukan untuk menjamin keamanan suatu negara, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu infrastruktur contact center, merupakan kerangka kerja yang terdiri dari sumber daya fisik dan virtual sehingga fasilitas call center perlu beroperasi secara efektif. Dan yang keempat, infrastruktur cloud, mencakup lapisan abstraksi yang memvirtualisasikan sumber daya dan menyajikannya kepada pengguna melalui internet. Yang kelima yaitu infrastruktur bayangan, adalah bagian dari kerangka kerja yang terdiri dari perangkat lunak, tidak terdokumentasi namun aktif. Infrastruktur ini juga sering disebut shadow IT. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-commerce, e-education, dan lainnya. Perkembangan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat. Peran teknologi informasi yang pertama di bidang pendidikan, seperti mengirim tugas, belajar jarak jauh dengan media internet, dan sebagainya. Yang kedua, bidang pemerintahan, seperti adanya e-government. Dan yang ketiga, dalam bidang ekonomi, seperti mengecek saldo dan mentransfer uang bisa dari smartphone. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, telekomunikasi adalah proses pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Sistem telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi, sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Dengan adanya sistem telekomunikasi, kita dapat memanfaatkannya untuk mendukung berbagai aktivitas kehidupan, termasuk belajar maupun bermain. Informasi dari belahan dunia seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain dapat kita nikmati melalui sistem telekomunikasi. Informasi merupakan data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan.
Pengirim merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Media transmisi, alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Penerima menerima sinyal listrik dan merubah ke dalam informasi yang bisa dipahami oleh manusia sesuai yang dikirimkan. Yang terakhir yaitu aturan atau standar, merupakan yang harus disepakati dalam pengiriman, pentransmisian, dan penerimaan informasi. Pada prinsipnya, sebuah komunikasi melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirimkan dari individu atau perangkat satu ke perangkat yang lain. Kedua, pesan atau informasi tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk biner atau bit yang selanjutnya bit tersebut dienkode menjadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. Yang ketiga, sinyal tersebut kemudian oleh transmitter dikirimkan atau dipancarkan melalui media yang telah dipilih. Keempat, dibutuhkan media transmisi yang baik agar gangguan selama disalurkan dapat dikurangi. Kelima, selanjutnya sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima. Keenam, sinyal tersebut didekode ke dalam format biner atau bit yang selanjutnya diubah ke dalam pesan atau informasi asli agar dapat dibaca atau didengar oleh perangkat penerima. Selanjutnya, perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi yang selalu berkembang setiap tahunnya dari masa ke masa, mulai dari 2G, 3G, 4G, dan akan berkembang menjadi 5G. Selanjutnya, perkembangan teknologi jaringan wireline yang selalu berkembang dari masa ke masa, mulai dari tahun 1970 hingga ke tahun 2000, yang selalu berkembang setiap tahunnya. Perkembangan perangkat telekomunikasi dimulai dari komputer yang hanya bisa mengirim via message kepada perangkat lain, yang akhirnya berkembang menjadi handphone yang bisa melakukan telepon ataupun video call dengan perangkat lain dengan jarak yang jauh. Komputasi jaringan. Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Selanjutnya yaitu jaringan. Jaringan adalah sebuah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer bisa saling berkomunikasi dengan komputer lainnya. Komputasi jaringan atau jaringan berbasis komputer adalah sebuah cara atau solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah, khususnya dalam hal mengoneksikan beberapa personal komputer agar bisa saling bertransaksi data antar komputer. Manfaat komputasi jaringan. Yang pertama, mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan. Yang kedua, proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Kita juga dapat berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Selain itu, kita juga dapat mengirim teks, gambar, audio maupun video secara real time. Kita juga bisa mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet. Selain itu, kita juga dapat menyatukan banyak komputer dalam penggunaan satu printer. Apa yang dimaksud dengan komputasi modern? Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Memori di sini bisa juga dari memori komputer. Oleh karena pada saat ini kita melakukan komputasi menggunakan komputer, maka bisa dibilang komputer merupakan sebuah komputasi modern. Selanjutnya, macam-macam komputasi modern. Ada mobile computing, grid computing, dan cloud computing. Mobile computing. Mobile computing atau komputasi bergerak memiliki beberapa penjelasan.
Salah satunya komputasi bergerak merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel dan mudah dibawa atau berpindah tempat, tetapi berbeda dengan komputasi nirkabel. Contoh dari perangkat komputasi bergerak seperti GPS. Juga tipe dari komputasi bergerak itu seperti smartphone dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah grid computing. Komputasi grid menggunakan komputer yang terpisah oleh geografis, didistribusikan dan terhubung oleh jaringan untuk menyelesaikan masalah komputasi dalam skala besar. Contohnya ada e-learning. Komputasi grid membantu membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dalam pertukaran informasi di bidang pendidikan. Yang selanjutnya adalah cloud computing. Komputasi cloud atau disebut juga komputasi awan merupakan gaya komputasi yang terukur dinamis dan sumber daya virtual yang sering menyediakan layanan melalui internet. Komputasi cloud menggambarkan pelengkap baru konsumsi dan layanan IT berbasis model dalam internet dan biasanya melibatkan ketentuan dari keterukuran dinamis dan sumber daya virtual yang sering menyediakan layanan melalui internet. Contoh cloud computing adalah email, data storage online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.